guys, hari ini gue ziarah ke makam Sunan Rahmat Suci di Garut. Intinya kita ziarah, berdoa, mengirimkan hari kubur pada beliau, tentunya sama keluarga. Jadi untuk kali ini gue gak buat content reaction, gue buat vlog aja nih sama keluarga, anak istri gue. Jadi buat lo yang mau tahu sejarahnya, saya ikutin. Dan lu stay tune terus channel gue, jangan kemana-mana, tetap standby dan stay tune. Ini makam apa? Makam Sembah Kandang Herang. Ini makam Sembah Kandang Herang. Ahli kuburnya kita kirimkan. Tadinya Fatul Fatihah. Ya. Perjalanannya capek banget, men. Kita bakal mandi di pemandian air kehidupan dan air kejayaan. Awal Mulanya ketika konon katanya itu, ya risalahnya sih kembali keyakinan pada kita tetap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejayaannya insya Allah tetap, apapun yang kita lakukan harus tetap dengan doa, usaha. Kita mandi jauh di sini dengan silsilah daripada wali Allah, para syekh yang mungkin sahabatnya para Rasulullah, wali Allah. Next, tuh Ustadz Jailani. Ustadz. Ini udah 3 kan? Iya, emang gede no. Kedua ini 3. Ya kan udah tuh. Ya. Oke guys, ini pintu utama masuk dari makam Sunan Syekh Rahmat Suci ya. Nah, ini pintu utama masuk, tepatnya di daerah Garut, makam Godok Rahmat. Bisa dilihat. Ada beberapa peraturan yang harus diikuti ya. Oh ya guys, saya lupa pakai ini kayaknya guys. Oke guys, kita lanjut lagi. Mati nih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, setelah nggak jauh dari Gapura, kita ketemu makam kedua dari sahabat Sunan Rahmat Suci, yaitu makam Sembah Dalem Syekh Dora. Sahabatnya juga. Ya, alangkah baiknya kita kirimkan surat Al-Fatihah juga. Tetap keyakinan kita pada Allah SWT, tentunya para wali Allah. Kita mengirimkan ahli kubur supaya para aulia, para wali Allah itu semakin didekatkan, untuk apa yang kita berdoa selalu dijabah. Amin. Oke, lanjut lagi guys. Nah guys, bisa dilihat ini pohon bahkan udah puluhan atau ribuan tahun lamanya. Bisa dilihat dari akar-akarnya sampai jadi di jalanan nih guys. Banyak beberapa orang dari luar negeri walaupun di dalam negeri ikut ziarah kemari, cuman mengirimkan ahli kubur. Kita hanya mengetahui sejarah-sejarah tentang masa lalunya. Ya, ini bisa dilihat para pohon yang berakar sudah sampai jalan-jalan. Ya, silakan. Pokoknya kalau lo yang mau kemari, tetap jalan dengan yang tahu ya, atau juru kuncinya. Mati. Oke, nggak jauh dari pintu utama Gapura masuk. Tadi kita sudah ke makam kedua Syekh Dora. Ini ke makam ketiga, yaitu dari makam Sembah Dalem Kuwo Kendang Sakti. Tentunya wali Allah juga.
sebagai kaum muslimin kita baik mengirimkan ahli kubur surat Al-Fatihah. Semoga selalu diberkahi apapun yang beliau lakukan, kita selalu diberkahi juga dengan waliullah juga ya. Surat Al-Fatihah menurut kepercayaan yang tentunya Islam. Oke guys, lanjut lagi kita cari penelusuran berikutnya. Oke guys, nggak jauh lagi dari makam 3 kita ketemu sahabat waliullah juga yang Pager Jaya. Tentunya kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk ahli kuburnya yang di masa hidupnya itu tentunya selalu diberi kemudahan, kelancaran. Amin. Bagaimanapun tetap kita usaha dan berdoa itu perlu, wajib dalam setiap apapun yang dilakukan ya. Terus stay tune terus di channel gua, tentunya gua akan terus menelusuri kegiatan atau silsilah daripada Sunan Rahmat Suci makam Gadok di Garut Kian Santang ya. Berapa tangga ini guys? Setelah melewati beberapa makam dari waliullah, tentunya yang bikin penasaran gue itu di air kejayaan atau air kehidupan. Gue mau mandi, gerah banget. Sejarahnya ini diriwayati dari yang Pager Jaya, dari air kejayaan Tombak. Dan air kehidupannya tentunya konon kata sih buat kehidupan ya. Tetap apapun yang kita lakukan itu tak lepas dari doa dan usaha, ikhtiar, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu harus kita fokus dan yakinkan. Jadi vlog kali ini gue mau ngevlog tentang sejarah dari Sunan Rahmat Suci. Tentunya kalau lu mau tahu atau lu nggak percaya apa kata gue, silahkan datang ke Garut. Gue ada di Garut, Jawa Barat ya. Nih perjalanannya cukup luar biasa nih. Pegangan anak-anaknya ya kan. Ini perjalanannya turun, ini belum seberapa nih, nanti lo bakal ngeliat deh perjalanan gue gimana ya. Terus ikuti ya. Nah guys, bisa lo lihat betapa kayanya alam Indonesia ini kalau kita nggak bisa menikmati keadaan alam Indonesia. Raja pemandangan yang subhanallah ya kan. Gimana nih kita mengabadikan alam. Jadi buat orang-orang yang membakar hutan itu bodoh ya kan. Alam begitu indah, sebagaimana indahnya kehidupan kita. Tetap berpikir positif dalam apapun keadaannya. Lanjut stay tune terus guys. Bisa lihat ya kan, turunannya tuh begitu tajam. Gimana ntar pulangnya? Perjuangan banget nih guys. Lo tetap harus stay tune terus channel gue, jangan kemana-mana ya, stay tune terus. Oke guys, setelah mandi saya tentunya nggak sendiri. Sebelumnya saya juga udah melakukan penelusuran di daerah Citarik, tentunya bersama guru saya lagi kembali di Garut, Jawa Barat bersama Bapak Kiai Haji Ustadz Abdullah nih. Udah anggap orang tua saya sendiri juga, tentunya beliau yang materi risalah di sini tentang apa, Pak Guru? Nah, di sini adalah riwayat dari Kanjeng Sunan Rahmat Suci yang di masa lalu ini disebut air Takripan. Di saat beliau masih mempunyai suatu kanuragan yang artinya masih berhala. Setelah beliau hijrah bertemu dengan korinnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maka beliau melungsurkan apa yang pelajarannya di masa lalu itu. Kali ini
bukti sejarah bahwa Kanjeng Sunan Rahmat Suci telah mendapatkan ilmu dari baginda Sayyidina Ali, maka seluruh kanurakan dilepaslah di situ dan kembali menjadi aliran yang beranut dengan Muslim. Itulah yang disebut air kehidupan. Beliau bertaklik sampai kapanpun air ini akan menjadi satu kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepada Allah, bahwa air itu melambangkan kehidupan yang abadi. Jika semua ini kembali kepada fitrahnya, maka tatkala Allah akan membuktikan apa yang menjadi niat dan tujuan manusia itu. Dan untuk selanjutnya kita akan kembali ke atas, ke makam Kanjeng Sunan Rahmat Suci. Terima kasih. Ikutin terus channel gue sampai ketemu di pemakaman atas ya. Ini ruang pusaka daripada makam Sunan Rahmat Suci yang disebutnya dulu Kiang Santang. Jadi sejarah ya Bang, di masa lalu Korin dari Basinda Ali Radugo memberikan satu tongkat. Beliau berikan amanah apabila tongkat ini ditancapkan di satu tempat, apabila dia goyang segodeng, maka disitulah Sunan Rahmat suruh berdiam diri dan menyebar agama Islam. Maka pada saat ini batu yang menjadi batu ini atau satu landasan bahwa apa yang diberikan kepada Kanjeng Sunan Rahmat Suci itu dari Sayyidina Ali dulu, tapi korin ya, di masa lalu itu bukan Sayyidina Ali, tapi korinnya beliau lah diajar dari Sayyidina Ali gitu. Sehingga sampai saat ini batu ini makanya disebut keramat godok. Godok itu godek awalnya. Pusaka di sini semua ya Bang. Ya, gudang pusaka di sini semua ada yang namanya kujang hitam, kujang kuning, terus banyak lagi. Dengan miniatur alat tani di masa lalu sudah ada, tulis arif apapun ada. Jadi beliau itu mengajarkan kepada masyarakat sambil menyebarkan agama Islam, maka bercocok tanam. Ya, beliau mengajarkan seperti itu. Jadi hablum minannas wa hablum minallah. Nah, inilah sebagai wali. Bagaimana fitrahnya, ya wa minannas ma yaqulu amanah billah. Allah telah memberikan amanah kepada manusia. Tapi manusia itu manusia pilihan. Nah, termasuk beliau. Mungkin itu sejarah sesingkat. Dan untuk lebih lanjut nanti kita akan berikan satu penjelasan. Oke guys, jadi ini kalau di zoom mungkin kita nggak bisa masuk ke dalam karena memang ada beberapa aturan main dan nggak sembarangan orang, batu dan beberapa pusaka di dalam. Nah, nih bisa dilihat ya. Kandatan tempat penyimpanan pusaka makam godok. Ini beberapa makam sahabat ya Bang ya. Ya, yang pertama Sentawan Marga Suci, Sembah Khalifah Agung, Sembah Dana Suci, Sembah Sarapan Agung. Ada 4 sahabatnya, yang ini Sembah Dalam Serapan Agung dan Serapan Suci. Nah, mudah-mudahan jadi Kiai Jailani sebagai juru kunci makam Sahibul Karamah Keramat Godok, Syekh Rahmat Suci. Gimana, Pak Jai? Alhamdulillah saya bahagia
bisa ketemu saudara dari Depok. Mudahan istilahnya semuanya berdoa kepada Allah di tempat wali Allah. Amin. Mudahan bisa dunia dan ukhrawanya dan dijauh sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Intinya mudahan mendapatkan keberkahan dari berbagai hal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Pak Kiai. Mudah-mudahan apa yang menjadi satu nasihat dan doanya semoga menjadi kebarokan di kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amin. 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 Amin.